Allah di permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu, Tete Ambo, kakak-kakak, ponakan, adik-adik, dan anak kasadonyo. Malam ini Ambo akan bercerita saja. Pada zaman Nabi Musa dulu, Nabi Musa bertanya kepada Allah, sia kawan ambo dalam seruku. Nabi Musa itu kan terkenal dengan kalamullah, Nabi yang berbicara dengan Allah. Jadi kata Allah, seorang penjual daging di pasar. Penasaran Nabi Musa, baiklah Nabi Musa ke pasar, kemudian dicari penjual daging tadi, sudah itu bertemu. Apa yang dilakukan oleh penjual daging tadi? Ketika hari sore, ambil daging 2 potong, kemudian dimasukkan ke dalam kantong. Sudah itu kadai ditutup, daging tadi dibawa, rupanya daging kadainya itu ada kotak. Ya, yang kotak itu ibunya yang sudah pikun, yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa bersuci sendiri. Nyobain kotak dimasukkan ke dalam itu. Jadi sudah berdagang, kotak ikut dibawa pulang, daging tadi dibawa pulang sampai di rumah, daging kotak itu diletakkan di tengah rumah, dan penjual daging tadi langsung ke dapur memasak. Setelah daging itu masak, dibawa ke tangan, dibuka kotak tadi, kemudian disuapinlah ibunya tadi daging yang sudah masak. Setiap potong daging yang masuk ke mulut ibu yang tua renta itu, mulutnya kumat kamit. Nabi Musa paham apa yang dibaca. Allahumma ja'al ibni jalisan ma'al Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini duduk bersama Musa dalam surga. Nabi kawannya dalam seruku. Disuapin lagi. Setelah nasi daging tadi masuk ke dalam parunya, mulutnya paman kami. Allahumma ja'al ibni jalisan ma'al Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini duduk bersama Musa dalam surga. Baru tahu Nabi Musa bahwa kawannya dalam serupu adalah seorang penjual daging yang sangat berbakti ke orang tuanya. Pada zaman Nabi, ketika Nabi tawaf, tampaklah salah seorang pemuda yang baunya kok sudah terkelupas. Awak kalau ketika tawaf tuh Pak, bau kok kan sebelah kanan kok terbuka. Nampak di Nabi. Selesai tawaf, ditanya di Nabi, wahai anak muda, apa penyebab bau engkau itu terkelupas? Katanya, ya Rasulullah, orang tuamu ingin haji. Ambo orang miskin, indah punya kendaraan. Jadi wah, ambo gendong dari Madinah ke Mekah. Madinah ke Mekah itu lebih kurang hampir 50 km digendong.
Sehingga sampai di Makkah itu baunya itu terkelupas karena menggendong orang gaib. Dan pesan Nabi kepada sahabat, sahabatku, kalau engkau datang ke Madinah, tamui Uwais Al-Qarni, minta doa kayaknya. Kata sahabat yang lain, kok mesti kayaknya minta doa? Kelebihannya kami kan sahabat Nabi. Umar bin Khattab orangnya penasaran, Pak. Baiknya menemui Uwais Al-Qarni itu, indah ada istimewa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni tadi. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, ulah, kenapa kami para sahabat yang dekat dengan Nabi menyuruh kami untuk bertemu dengan engkau dan minta doa darimu? Apa yang kau lakukan? Dijawab Uwais Al-Qarni, ambo mempunyai orang tua yang sudah renta. Kalau makan ambo suapi, kalau buang air ambo barasiat. Karena tidak ada keluarga lain, hanya ambo satu-satunya anaknya. Takui ama ambo nak makan, takui ama ambo nak barasiat, ambo gendong ke mana kerajaan. Kamamo pai amo gendong di saat beliau buai mau berahasiakan, di saat beliau lapar mau kasih makan, dan sampai beliau meninggal. Seorang sahabat yang dekat dengan Nabi yang dijamin masuk surga, disuruh oleh Nabi minta kepada orang yang tidak jalik, tetapi doanya sangat mustajab di sisi Allah. Karena inyo tadi nyo gendong orang gaibnya, nyo lagi yang makan orang gaibnya, nyo lagi yang minum orang gaibnya, dan nyo barasiahkan kalau orang gaibnya tadi kotor. Di India, Hindu, Tuhannya adalah sapi. Katiko korona musim. Ubik corona adalah karya sapi. Termasuk Perdana Menteri itu ikut minum karya sapi. Tapi ada salah seorang anak dan viral videonya di YouTube. Amaknya tadi kurang sangat. Nggak bisa makan sendiri, nggak bisa bersuci sendiri. Nyugueanlah keranjang. Rumahnya di tengah sawah, menampung pamatang dan menampung pian. Kamano saja anak itu yang amaknya kok tetap menjujuan seperti orang menjual kue. Sianya jati itu amaknya. Bagaimana kok membawa amaknya, tapi kalau misalnya kerajo amaknya tidak makan tinggal di rumah. Tapi yang saya kerajo amaknya tidak berhasil kalau tinggal di rumah nyonggendong amaknya tuh Pak. Orang India Tuhannya sapi, ubiknya keraja sapi. Pak, di Jepang dulu ada suatu kebiasaan anak. Kalau orang tua sudah berumur 60 tahun ke atas, itu indah ada kamar di rumah, indah ada makanan di rumah, indah ada obat-obatan di rumah, indah ada kasih sayang di rumah. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Kalau ayahnya sudah berumur 60, kalau ibunya sudah berumur 60, dibunuh tapinya. Salah seorang anak, ketika ibunya sudah pikun, nyogendong amaknya tadi,
nyopai antar ke gunung ke hutan. Mulai masuk dari hutan yang amat nyoko nyopatahnya rantian. Terus masuk ke dalam, nampak tengkorak sedang duduk. Lalu masuk ke dalam, ada tengkorak yang sedang lalu. Masuk ke dalam, ada yang tengkorak yang sedang menungkui. Artinya apa? Yang tengkorak itu adalah seorang anak yang mengantarkan orang tuanya ke dalam hutan, nyoagiahnya makanan, sudah tundak nyoagiah lain, sampai mati, ada dalam keadaan duduk, ada dalam keadaan lalu, dan ada dalam keadaan menungkui. Itu artinya. Jadi yang ibuku tetap memataran tiap. Lah kosong, tidak ada tengkorak-tengkorak lain didudukkan anaknya situ. Ngobrol di situ seorang anak dengan ibu. Sudah selesai baca itu, kata anaknya, "Ma, amak tinggal di situ ya. Ambo pergi ke kota lain." Kata amaknya, "Pergi lah. Karena kita tadi sangat jauh masuk ke dalam hutan, amak khawatir nanda nanti sase keluar, alah amak patah rantian. Ikuti sajalah rantian yang mak patah tadi, nanda indahkan sase keluar." Mandama jawaban amaknya itu artinya apa? Walaupun amaknya kadicampaan di tengah hutan, yang amak tidak pernah berang anaknya dan tetap sayang dan memperhatikan tentang keselamatan anaknya. Itu. Akhirnya gendong amaknya pulang, nyorawat sampai meninggal. Tahun 2000 sebalik, hari Rayu di San Hidupa, kejadian di Sulawesi, viral di RCTI, di TV One, di Metro TV. Sebanyak 20 orang di panti jompo, umur 82 tahun, ketika lebaran, pengasuhnya lah pulang duluan, sehingga nenek dan kakek yang ada di panti jompo tadi, ada 3 hari yang tidak makan, ada yang 3 hari yang tidak minum, sehingga ada yang lalak biasa saja menunggu malaikat maut tiba. Ketika disidak oleh wali kota atau bupati di sana itu, itulah didapati. Pertanyaan itu sebagai seorang anak, apakah nenek itu tidak punya anak? Apakah nenek kakek itu tidak punya cucu? Kalau ada, baal maka terjadi seperti itu di Pati Jompo. Jawabnya adalah anaknya menganggap ayah dan ibunya sudah tiada. Itu jawab. Pernah saya mengaji di Bukit Tinggi seorang dokter. Beliau ke dokter, Pak. Ketika mengaji lansia demensia, orang yang sudah lanjut usia itu pelupa. Kemudian, ketika salah seorang nenek-nenek dari Pati Jompo umur 82 tahun mau pergi ke dokter. Ketika dokter datang, atau kata nenek tadi, "Pak dokter, anak ambo dokter Juo di Jakarta. Iko nomor HP-nya. Tolong telepon anak ambo agar tahu kalau amaknya sedang sakit." Diteleponlah dokter tadi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Pak Dokter, saya seorang dokter sedang merawat nenek-nenek umur 82 tahun, mengaku ibu bapak." Jawab dokter yang di Jakarta itu, "Terima kasih Pak Dokter.
Tolong telepon saya kembali kalau ibu saya itu sudah meninggal. Anak. Ya. Artinya apa? Ketika anaknya masuk ke panti jompo, ini tidak menganggap anaknya tidak ada lagi. Kalau awak seorang anak, ketika dia tahu ama sakit, ama kadang mereka pasti capek datang. Itu indah. Tolong telepon saya kembali kalau orang tua itu sudah meninggal. Dokter Pak, nak kirim. Kan bisa dari Jakarta ke Padang 1 jam 45 menit. Jauh ke Padang Panjang le Pak. Padang Panjang 7 jam. Jakarta 1 jam 45 menit sampai. Bapak dan Ibu sidang rahimahumullah. Tahun 2013 terjadi di Jambi. Ya, kita bercerita saja Pak, Korea. Bisa kita lihat videonya. Apa yang terjadi? Seorang nenek berumur 72 tahun pikun. Di mana duduk situ keraya. Anaknya umur 52 tahun. Haji. Haji Pak. Nggak jika pia gitu dah Pak. Nggak jika suka panua gitu dah. Sopan haji itu. Haji Pak. Kemudian ketika amaknya tinggal seorang di rumah, khawatir kalau amaknya itu indah ada yang akan merawat. Khawatir kalau amaknya itu kalau seandainya sakit tengah malam siang kamu beknya, nyoba ke rumahnya. Rumahnya rancak Pak. Karpetnya tabak, kursinya jepara, kemudian gerbangnya ukirannya sangat bagus. Tiba di rumah, rupanya pagi nenek itu tidak tahan di kamar, duduk di ruang tamu. Rupanya nenek lansia demensia itu kalau orang yang lanjut usia palupo tadi, di mana duduk di situ keraya di ruang tamu. Kata menantunya, keraya mak, nama dulu dia lemah kerasian. Rancak bunyinya Pak. Sanang bahasunya. Sanang wak menangah bahasu menantu tadi. Elu kami tu. Hari pertama. Besok kembali nenek tadi duduk di ruang tamu. Keraya lah lihat. Kata menantunya. Pencong keraya dia. Pencong Pak. Hari kedua baru. Hari ketiga, yang nenek itu nggak tahan tinggal di kamar, main di ruang tamu, keraya celai. Anjing saja lagi. Indak mengecek, membersihkan. Pulang suaminya kerajo, dia minum, sudah itu panggilannya udah. Awak kan banyak mitra, banyak kawan yang hebat-hebat. Ama nak betah tinggal di kamar dong. Beliau wajib duduk di ruang tamu. Tapi beliau kok di mana duduk di situ keraya. Jadi selama 3 hari ke amak cok keraya di ruang tamu. Yang kata suaminya anak dari amak tadi bertanya pada istri, baanan rancak akan tetap. Bapa nak rancak, kata bininya di belakang kan ada kandang ayam, masukkan ke kandang ayam kata. Nyogendong lama tadi di anaknya. Nyobuka kandang ayam, nyogia karpet, nyelalatan di situ. Nyogia makan, nyogia minum, dikunci dari luar. Masyarakat indah diam depan. Dilapor ke polisi. Pikiran datang, RCTI datang, Metro TV datang. Disorot dari depan. Disorot ke gerbang. Disorot ruang tamu. Loncat! Karena orang kayu. Ketika disorot kandang ayam,
Itu yang sangat menyedihkan, apalagi di saat kandang ayam dibuka, ya rupanya amat tadi sedang makan dengan ayam. Apa pertanyaan polisi kepada Pak Haji tadi, Pak Haji? Hah? Alah. Kok tega Pak Haji mengurung orang gaib di kandang ayam? Yang melahirkan Pak Haji, yang menyusui Pak Haji, yang membesarkan Pak Haji, dan sukses sampai hari ini. Jawabnya sederhana saja Pak. Ambo malu punya orang gaib seperti itu. Nah, itu anak tuh Pak. Ambo malu punya orang gaib seperti itu. Pak, di Mesir, nah, cobalah sekali-sekali apa-apa ke Mesir. Di Mesir, ada seorang orang tua di kampung. Anaknya kuliah ke kota. Selesai S1 Bakarajo, kemudian balik rumah, sudah itu beristri, punya anak. Nggak pernah amaknya nyobawa ke rumah, nggak pernah nyotamui dengan istrinya, nggak pernah dikenalkan dengan anaknya. Jadi amakku sendirilah yang rindu kepada anak, rindu kepada menantu, dan rindu kepada cucu. Nyonanya kereta api dari kampung sampai ke Kairo, kemudian nyobawa lah pakaiannya dengan pasti asoy, sudah itu ditunggu dia anaknya di stasiun. Tiba amaknya tadi, nyobawa ke tengah kota, di situ ada taman Pak. Ada pohon kayu, kemudian ada bangku-bangku tempat duduk. Nyojak lamanya ke situ, nyojak mota. Lah sudah mota sekitar jam 8 pagi, orang harus masuk ke rajo. Katanya, ambo mohon maaf yo, ambo tapi ke rajo. Jadi amak tinggal saja sekolah dulu. Ka beko ambo jemput amak. Kalau talambe beko ambo pulang, ada orang bertanya tentang alamat ambo. Ajian karateko kayaknya beko. Jadi karate oleh anaknya. Dari jam 8 sampai zuhur amak itu duduk di situ. Sudah zuhur sampai asar duduk di situ. Lah lewat asar duduk di situ. Rupanya ada orang memperhatikan. Seorang nenek-nenek dari pagi duduk di situ, ada apa? Akhirnya dihampiri. Ketika dihampiri, diajak mota, kemudian ditanya, nenek alam makan? Alun. Dia makan, habis. Dia minum, habis. Rupanya dari pagi nak makan nenek kadang. Nah, sudah itu, mana nenek ke kota, ambo ingin batamu yo cucu, ingin batamu yo minantu. Allah dijapui dia nenek tadi Allah tapi nyobai ke rajo. Ayalah ajak mota dari. Lah hampir maghrib indah itu nanya kono. Kata orang yang bertanya tadi, aduh ndak alamatnya dia buantan nenek ke rumah itu. Dia karatenya dia anak tadi. Ketika dibaca menangilah yang membaca kok. Nah, apa yang terjadi? Lain salah nenek ikut kerati yang lagi anak nenek kau. Indah anakmu mungkin cuma. Jadi bunyinya nak dikaryalah bacaannya tadi. Bunyinya, siapa saja yang menemukan nenek ini tolong diantarkan ke panti jompo. Anaknya yang menulis Pak. Ya. Siapa yang menemukan nenek kau? Yang menulis anak itu. Tolong antarnya ke panti jompo, artinya apa? Anaknya menganggap amaknya indah adul lain. Artinya itu. Kemudian Bapak, sekitar 2 tahun yang lalu, apa-apa pernah mencelik video. Seorang kakek-kakek di tengah rumah lah menjadi tengkorak. Di kamar, nenek-nenek sudah menjadi tengkorak. Apa yang terjadi?
seolah pun pasangan suami istri, kakek dan nenek tinggal di rumah mewah, anaknya sukses, anak sukses. Kemudian yang istri lumpuh, ya, makan disuapin oleh suaminya, mandi dimandiin oleh suaminya. Kalau tidak ada orang magia makan, tidak ada orang magia minum, tidak ada orang memerasian, tidak mandi, tidak makan, itulah. Pada satu hari, setelah kakek Iko magia makan bininya, magia minum bininya, memerasian bininya, duduk di ruang tamu. Ketika duduk di ruang tamu itu, tiba malaikat Israel. Ya selesai, sambil duduk nanti. Bagaimana dengan nenek yang lumpuh di kamar tadi? Hari pertama yang kakekku meninggal, pasti nenek itu nak makan, nak minum. Kerana ia nyoba, pasti tidak ada yang memerahasiakan. Hari pertama. Hari yang kedua, tidak makan dan minum. Batu suami yang magia makan, magia minum, Assalamualaikum lah mati dulu. Hari yang ketiga, cici emoknya lagi. Hari yang keempat, hari kelima, selesai. Tipu malaikat maut. Bila ketahuan bahwa dalam rumah itu sepasang suami istri, kakek nenek sudah meninggal, angin membawa keluar. Bawa kau dibawa keluar. Ya. Jadi yang apa namanya bau busuk tadi tersebar keluar. Kok amis? Akhirnya digedor rumah. Dipanggil polisi, digedor rumah. Ketika masuk, didapatilah kakek tadi tinggal tengkorak saja. Masuk ke kamar, didapati nenek sudah menjadi tengkorak. Pertanyaannya adalah, apakah kakek dan nenek itu tidak punya anak? Kalau punya anak, kemana anaknya? Kau nak pernah apa namanya menanyung keadaan ayahnya, menanyung keadaan amaknya. Ayah, bak keadaan amak, lain mau amak makan, lain mau amak minum, lain mau makan obek. Berarti selama itu anaknya menganggap ayah dan ibunya dia. Pak, dosa banyak mana? hari raya kedua. Orang mati-mati banyak dosa. Hari raya kedua. Mungkin di antara kita pernah mencari beritanya. Seorang ayah umur 52 tahun sakit, Pak. Hari kedua, raya kedua. Nggak salah mempunyai anak sampai orang. Ya. Ketika ayahnya kau sakit, tidak lu tua mana do, alun lansia lagi. Alun gaek lagi. Masih apa-apa panggilan baru, alun kaki lagi. Di saat beliau sakit, berarti bulan Ramadan masih dirawat oleh anaknya, masih di rumah anaknya. Hari raya pertama masih Yonan, hari raya kedua nyobalah ayahnya kok, yang sakit kok. Yang pertama nyoba ke ayah kakak anak yang paling tua. Kata anak paling tua, ambo tidak bisa merawat ayah do, ambo sibuk. Dibawa ayah kok. Dibawa kepada ayah yang nomor 2. Ayah kata yang nomor 2, ambo miskin, nak bisa do. Dibawa ke yang nomor 3, rumahmu ketek, nggak cukup ya anak-anakmu saja do. Yang nomor sampai ke nyobawa, ndak nyobawa ke rumahnya do. Di mana nyobawanya? Ditinggal di tepi jalan daki tong sampah. Ada ndak bapak cilik? Baru kejadian. Ya. Baru kejadian itu, seorang ayah yang sakit, anaknya hidup, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, meninggal ayahnya di tengah di tepi jalan, dake tong sampah. Bang kok mesti dake tong sampah? Kalau seandainya arah kasih kok ke SMP, diletakkan di tepi jalan, orang nak cari depan. Tapi kalau ada tong sampah menjalankan SMP itu, pasti salah seorang di masyarakat mau sampah itu, nampak ada orang.
Bapak, Ibu-ibu, Allah sudah mengingatkan kepada kita dan iko kita kasadonyo harus hati-hati. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat hari esok Pak. Iko memang sudah kajian ambo di Padang Panjang lebih tinggi di Solo. Ya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat hari esok. Tolong perhatikan itu. Hari esok ada dua Pak. Yang pertama, hari esok di dunia awak. Maksudnya apa di dunia tadi? Awak ke idui indah 1 tahun, idui indah 2 tahun, idui indah 3 tahun. Mungkin ada di antara kita idui 30 tahun. Mungkin ada di antara kita idui 50 tahun, 52 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Bahkan jemaah haji yang akan berangkat tahun ini itu 105 tahun. Nah, berarti masih ada orang berumur 100 tahun. Nah, kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ke umurnya panjang, perlu kita mempersiapkan untuk hari esok. Jadi abaikan dunia Pak. Apa nak mati di suat tu? Ya, jangan yang terlalu jangan kajabana dunia. Dunia itu adalah fana. Kata sia tu. Nah, yang ngecek tu mati di suat. Sudah yang ngecek tu mati di suat. Kan tak? Harus kita persiapkan hidup di dunia itu Pak. Tolong Pak. Kalau indah, aku tanya, lain nama apa lalu di kandang ayam, lalu di tong sampah, ditinggal jana di kandang diapa di kebun binatang. Kan indah. Makanya ada di dalam Islam itu namanya berkah harta warisan. Kalau ada harta warisan yang kita tinggalkan, indah ada sana orang lain namun jadi sana Pak. Kalau ada harta warisan yang kita tinggalkan, indah ada anak orang lain namun menjadi anak. Kalau tidak ada yang kita tinggalkan, siap-siap masing-masing awak kau. Di mana tinggal? Di pati jompo, di kandang ayam, dapat tong sampah,